Silakan Kang Dede, sekaligus pimpinan. Terima kasih Ketua. Ya, saya mau fokus anggaran aja, Pak Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Andri, Kepala BKN dan teman-teman dari Ombudsman. Jadi prinsipnya begini, kalau kita saat ini berbicara masalah anggaran, saya baru saja membaca portofolio anggaran APBN 2027. Kelihatannya belum terlalu optimis. Dalam konteks apa? Dalam konteks bahwa kita harus fokus terhadap pembelanjaan yang direct ke masyarakat. Menurut saya, salah satu bentuk pembelanjaan direct ke masyarakat itu adalah gaji. Kenapa? Begini Pak, ini kalau kita bicara P3K atau mungkin yang tadi ASN ya, ketika mereka memiliki gaji, maka mereka akan belanja. Nah sementara kalau kita lihat, faktor penunjang kekuatan kita itu adalah yang namanya household consumption atau belanja rumah tangga. Artinya apabila pembelanjaan mereka itu beli LPG, beli listrik, beli macam-macam, itu maka kekuatan ekonomi kita akan muncul. Jadi yang tidak berdampak kepada anggaran portofolio APBN kita sebetulnya adalah perjalanan dinas, rapat-rapat, ataupun juga fungsi-fungsi yang tadi dikatakan mungkin tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung sekali apabila usulan-usulan penambahan anggaran ini juga fokus kepada gaji para ASN dan P3K kita. Sebagaimana kita ketahui ini khusus ya buat Kemenpan RB dan Kepala BKN, banyak ini P3K kita di daerah yang belum menerima gaji 3 bulan, 4 bulan terakhir ini. Nah ini harus ada kesepakatan bersama ya. Kemarin kita sudah sama-sama sepakat, khusus untuk itu nanti kita tarik ke APBN atau melalui DAU. Tetapi saya kebetulan kemarin baru saja ditempatkan di Banggar, saya belum melihat ini bergerak. Jadi ini tugas nanti Ibu Menpan, Kepala BKN memperjuangkan alokasi itu khususnya kepada para pegawai-pegawai kita. Yang lain saya pikir Kepala Andri dan Kepala Lan, dulu kita pernah berkomunikasi, kita punya program ini, program itu, tetapi kok gak jalan-jalan. Sekarang poinnya adalah apapun programnya, kalau jalan dan efektif kami dukung. Tetapi kalau misalnya hanya baru berupa wacana, kalau menurut saya ya percuma ditambahin anggaran gede-gede. Karena bagaimanapun juga ini harus benar-benar efektif dirasakan manfaatnya. Kawan-kawan Ombudsman ya, saya pernah menyampaikan bahwa fungsi pengawasan ini wajib dan penting. Di daerah, teman-teman Ombudsman di daerah itu rata-rata sangat kecil sekali anggaran untuk melakukan fungsi pengawasan. Ya, saya udah keliling dengan beberapa kawan-kawan Ombudsman, bahkan dalam dalam satu tahun itu mungkin hanya 900 laporan yang bisa ditindaklanjuti dari puluhan ribu usulan masyarakat. Nah, cari yang efektif. Yang efektif itu apa? Satu, ya, yang memang benar-benar usulan masyarakat terkait isu-isu yang terjadi di dalam kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas itu apa ya? Kebutuhan prioritas itu tentunya adalah makan, ya, hidup, tinggal, papan dan sebagainya. Ini yang harus di follow up. Pelayanan publik bagus, ya, perizinan bagus, tetapi kita juga harus melihat usulan-usulan masyarakat yang terkait tadi masalah soal rumah, tanah, ini juga menjadi penting. Jadi sekali lagi saya belum mereview nih ya. Jadi kalau kata Pak Jul tadi kita jangan terlalu melebar, tetapi konteksnya saya melihat postur APBN kita ini mungkin tidak bergeser jauh atau bahkan bisa saja berkurang. Jadi usulan-usulan penambahan tentu kami akan memperjuangkan, kawan-kawan di Banggar juga ada di sini akan memperjuangkan. Tetapi itu tadi, kalau tidak tepat direct menyebabkan belanja di bawah, sebaiknya kita hold. Tapi kalau itu menyebabkan direct belanja, artinya masyarakat punya uang untuk belanja, karena bayangkan kalau saat ini dolar sudah 18.000, pasti bensin akan naik, pasti belanja cabai dan lain-lain itu pasti akan naik. Yang bisa membuat mereka bertahan itu adalah ketika mereka punya uang untuk belanja. Jadi ini harus kita perhatikan sama-sama. Itu saja Pak Ketua, mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.